Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya, baik Bapak Ibu, Dewan Guru dimanapun berada tentunya. Kami di sini Marwan Effendi, yaitu guru pendidikan agama Islam, yaitu di SMA Negeri 1 Buai Madang Timur ya. Pada sore hari ini kami akan berbagi ya, setidaknya mungkin ada manfaat ataupun hikmah yang bisa diambil pada kegiatan hari ini, yaitu akan memberikan materi di bab 5, yaitu tentang khutbah, tablik dan dakwah ya. Nah, di sini bab 5, ketentuan khutbah, tablik dan dakwah. Di sini ada 3 kata ya, tetapi mirip, tetapi pengertiannya yang berbeda, tetapi tujuannya sama, untuk mengajak ke hal yang baik ya. Kita akan bahas yaitu pengertian khutbah, tablik dan dakwah ya. Nah, di sini ada khutbah yaitu menyampaikan pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu ya. Khutbah ini ya dalam hal spesifik bisa dikaitkan dalam hal kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan juga sholat Idul Adha ya. Jadi dalam hal ini lebih spesifik menyampaikan nasihat kepada orang lain dalam hal yaitu ibadah yang berkaitan dengan ibadah ataupun sholat ya. Selanjutnya di sini ada juga tablik. Tablik itu sama, intinya menyampaikan pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sedikit perbedaan ya. Tablik dalam segi bahasa itu menyampaikan atau memberitahu secara lisan ya. Jadi kalau menurut istilah yaitu menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui, untuk diamalkan ya. Itu pengertian tablik. Dan yang ketiga ini adalah istilah dakwah dalam hal ini itu memanggil, menyeru, mengajak kepada suatu hal yang baik tentunya ya. Menurut istilah ini yaitu dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain secara lisan dan perbuatan untuk lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pada dasarnya sama, yaitu mengajak atau memberi nasihat ke hal yang baik yang berkaitan dengan ketakwaan kita sebagai umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru ya. Nah, di sini ada dalil selanjutnya. Dalil tentang khutbah, tablik dan dakwah ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ini sudah ada anjurannya, sudah ada keterangannya, yaitu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 ya. Di sini kita sama-sama kita baca dulu, yaitu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'miruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya ya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 ya. Jadi kita memang dianjurkan ya
yaitu untuk dapat menyampaikan hal yang baik kepada orang lain ya. Selanjutnya di sini hadis. Nah, hadis tentang kewajiban untuk khutbah tabligh dan dakwah ya. Jadi dalam hal ini dari hadis riwayat Nasa'i ya, yang artinya dari Thariq bin Syihab, dia berkata, Abu Sa'id berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya, dan apabila ia tidak mampu maka dengan lidahnya, dan apabila tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi Bapak Ibu, terutama anak-anakku semuanya ya, jadi kita harus mempunyai kemampuan lebih agar punya ilmu, agar bisa ada materi ataupun kemampuan untuk mengajak ke orang lain ke hal yang lebih baik ya. Jadi selanjutnya yaitu ketentuan khutbah dan tabligh ya. Di sini yang pertama adalah ketentuan khutbah ya. Di sini syarat khotib ya. Di sini contohnya dalam hal salat Jumat terutama ya. Syarat khotib yang pertama adalah beragama Islam. Nah, jadi yang wajib itu orang yang beragama Islam. Yang kedua balik tentunya ya, yang berakal sehat dan taat beribadah, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah, suci dari hadas baik badan maupun pakaian, serta tertutup auratnya, fasih dalam membaca ayat suci Al-Quran ataupun hadis ya, berakhlak yang baik dan juga berpenampilan baik, rapi dan sopan. Itu syarat dari khotib. Yang selanjutnya adalah syarat khutbah. Nah, sini kita akan bahas adalah khutbah salat Jumat. Khutbah salat Jumat disampaikan sudah masuk waktu zuhur dan sebelum pelaksanaan sholat. Sedangkan untuk khutbah pada salat Id Ain, salat kusuf dan salat kusuf serta salat istisqa dilakukan setelah selesai sholat ya. Jadi kalau di awal sebelum sholat itu contohnya sholat Jumat. Kalau khutbahnya sesudah sholat ya, itu contohnya sholat Idul Fitri, sholat kusuf, sholat istisqa ya, berdiri bila mampu. Dan khotib duduk sebentar di antara dua khutbah. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jemaah agar dapat didengar nasihatnya ya. Nah, jadi harus mempunyai noda intonasi yang kuat tentunya agar yang kita sampaikan bisa didengar oleh orang lain. Selanjutnya tertib ya, berurutan ya. Selanjutnya di sini materi yang kedua itu ketentuan khutbah, itu rukun khutbah ya. Kita akan bahas rukun khutbah ya. Yang pertama adalah membaca hamdalah pada kedua khutbah ya. Jadi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, misalnya contohnya demikian. Membaca dua kalimat syahadat. Yang ketiga membaca sholawat Nabi ya, berwasiat, jadi menyampaikan ya apa yang ingin kita sampaikan. Dan selanjutnya adalah membaca ayat suci Al-Quran. Nah, jadi di dalam khutbah itu wajib yang namanya salah satunya kita ada yaitu membaca ayat suci Al-Quran ya. Dan yang selanjutnya adalah berdoa pada khutbah ya, berdoa untuk kaum muslimin wal muslimat tentunya ya. Sunnah khutbah ya, khotib yang menyampaikan khutbah berdiri di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi. Khotib menyampaikan khutbah dengan kata-kata yang jelas. Khotib mempersingkat menyampaikan khutbahnya. Saat duduk di antara khutbah, khotib disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Khotib menyampaikan khutbah dengan tertib sesuai urutan rukunnya ya. Adab ketika sedang khutbah ya, yaitu mendengarkan khutbah dengan baik tentunya, tidak boleh berbicara, menegur dengan sopan jemaah yang mengantuk atau tidur sehingga tidak mengetahui